Bab 38. Ketika Julia Su kembali ke kamarnya, Sebastian baru saja menghabiskan tegukan terakhir dari sup mie dan hendak bangun dan membuang kotak mie ketika Julia Su berdiri di depannya. "Aku akan melemparkannya untukmu." Sebelum Sebastian sempat bereaksi, Julia Su telah merebut kotak itu. Melihat tatapan malu-malu Julia Su, Sebastian bertanya sambil tersenyum, "Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku?" Julia Su menundukkan kepalanya. 200.000 yuan Vivilan, dia tidak bisa pergi ke perusahaan untuk mendapatkannya, meskipun kerabat dari keluarga Su. Bahkan wanita tua itu berpikir bahwa dia hanya dapat mengganti mobil dengan sakunya sendiri, tetapi dia tidak akan melakukan hal semacam ini. Jadi ketika dia setuju dengan Vivilan, Julia Su telah mengambil keputusan dan hanya bisa meminta Sebastian untuk meminjamnya. "Kamu bisa tidur di tempat tidur malam ini, aku ingin tidur," kata Julia Su. Sebastian memandang Julia Su dengan senyum masam, dan berkata, "Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja." Ini adalah pertama kalinya Julia Su berbicara tentang uang dengan Sebastian dalam 3 tahun, dan dia tidak melakukannya. "Tahu bagaimana melakukannya ketika saya mengatakannya, rasanya seperti ada batu yang tersangkut di tenggorokan saya." 200.000, melihat Julia Su tidak bisa mengatakannya, Sebastian hanya mengatakannya untuknya. "Jangan khawatir, saya pasti akan berusaha mendapatkan 200.000 yuan kepada Anda." Setelah Julia Su selesai berbicara, dia merasa bahwa ketulusan tidak cukup, dan melanjutkan, "Jika Anda tidak mempercayai saya dapat memberi Anda IOU untuk jamin itu dengan kepribadianku." Bastian tidak bisa menahan tawa. Julia Su tidak tahu apa yang dia tertawakan, dan bertanya dengan curiga, "Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu ingin meminjamkannya kepadaku?" Sebastian menghela nafas panjang, menatap mata Julia Su yang penuh perhatian, dan berkata, "Uang itu bukan milikmu, apalagi 200.000, bahkan jika itu ada." Uhuk, lalu apa? Aku akan memberikannya padamu, bagaimana bisa kau mengatakan itu dipinjam?" Sebastian hampir berkata tanpa berpikir. "Keluar 2 miliar, tapi untungnya dia menerimanya cepatlah, kalau tidak saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Julia Su." "Tidak, saya harus menulis Mo." Julia Su mengeluarkan pena dan kertas, dengan hati-hati menuliskan jumlah dan tanggal uang pinjaman, dan kemudian menandatangani namanya. Ketika mau diserahkan kepada Sebastian, Sebastian memegangnya di tangannya, sedikit terdiam. Tetapi dia juga tahu bahwa Julia Su adalah orang yang keras kepala, jika tidak, akan mudah mendapatkan 200.000 dari perusahaan. "Oke, aku akan menarik uang untukmu besok," kata Sebastian. "Kalau begitu, apakah kamu tidur di tempat tidur? Hari ini adalah kesempatanmu," Julia Su bertanya sambil tersenyum. Sebastian batuk berdahak, dan bertanya, "Apakah kamu ada di tempat tidur?" Di ruang tamu, Sebastian meringkuk di sofa, berpikir bahwa kecepatan mengubah wajah wanita ini cukup cepat, dan dia masih berbicara tentang tempat tidur. Nah, kok tergantung sofanya. Benar saja, wanita adalah harimau. Keesokan harinya, setelah Sebastian mengirim Julia Su ke perusahaan, dia pergi ke bank. Setelah akhirnya mendapatkan nomor dan mengantri, ketika akhirnya giliran dia disuruh ambil 200.000 uang tunai harus dipesan terlebih dahulu. Gadis di konter melihat kartu bank di tangan Sebastian dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu dari mana asal udik itu. "Aku tidak tahu aturan ini. Saya tidak perlu membuat janji dengan kartu ini, bukan?" Sebastian berkata. Sebastian sudah tidak menonjolkan diri dengan tidak langsung pergi ke ruang VIP, tetapi tanpa diduga, dia dipandang rendah oleh seorang anggota staf. "Apakah kamu masih memiliki hak istimewa dengan kartu ini?" Gadis kecil itu berkata sambil tersenyum. Dia telah bekerja di sini selama hampir setengah tahun, dan dia belum pernah melihat gaya kartu bank di tangan Sebastian. Dia bahkan curiga bahwa Sebastian pergi ke tempat yang salah, "Bang." "Tidak sama sekali. Ketika presidenmu melihatku, dia mungkin secara pribadi menghitung uangnya untukku," kata Sebastian. Gadis kecil itu sepertinya telah mendengar lelucon, dan penghinaan langsung di matanya tidak menyembunyikan sedikit pun, dan dia berkata, "Pria tampan, jendela saya ini bukan untuk Anda berpartisipasi dalam kontes menyombongkan diri, jika Anda tidak punya apa-apa. Lakukan, jangan tunda saya melakukan bisnis untuk orang lain." Kata setelah itu, gadis kecil itu langsung menelepon nomor berikutnya, sama sekali mengabaikan Sebastian. Sebastian memblokir jendela dengan senyum di wajahnya, tidak memberi jalan, dan tidak berbicara. "Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang aku tidak bisa menarik uangnya. Apakah berguna bagimu untuk tinggal di sini?" kata gadis kecil itu dengan tidak sabar. "Ada apa?" Saat ini, seorang wanita parubaya yang masih memiliki pesona datang dan bertanya pada gadis kecil di konter. "Manajer, orang ini ingin menarik 200.000 yuan. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia harus membuat janji terlebih dahulu. Saya tidak menyangka dia akan tinggal di sini," gadis kecil itu menjelaskan.
Manajer melirik Sebastian, dan berkata dengan sopan, "Tuan, maaf, Anda harus membuat janji terlebih dahulu jika Anda ingin menarik lebih dari 50.000 yuan. Jika Anda ingin menarik 200.000 yuan, Anda hanya dapat melakukannya besok." Pikirkan lagi, Sebastian mengangkat kartu banknya dan berkata dengan ringan. Gadis kecil itu merasa bahwa dia mungkin bertemu dengan orang bodoh hari ini, bagaimana hal seperti itu dapat diakomodasi setelah memikirkannya. Ketika manajer melihat kartu bank di tangan Sebastian, pupilnya melebar beberapa kali dalam sekejap, dan dia bahkan gemetar seperti gempa bumi. Dia dengan cepat berlari keluar dari konter, mengangguk dan menundukkan kepalanya, dan berkata, "Maaf, Tuan, urusan Anda dapat ditangani hari ini." Dan dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia menunjukkan sedikit gadis di konter kabur. Apa yang salah dengan manajer? Bagaimana sikapnya bisa berubah begitu cepat? "Tuan, jika Anda langsung pergi ke ruang VIP, tidak akan ada kesalahpahaman seperti itu. Saya akan meminta maaf kepada Anda, dan saya harap Anda bisa mengerti." Melihat Sebastian masih diam, manajer berkeringat dingin di dahinya, dan berkata kepada gadis kecil di konter, "Cepat minta maaf kepada tuan ini, jika Anda melewatkan sesuatu, Anda tidak ingin mempertahankan pekerjaan Anda." Gadis kecil itu masih tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi sikap manajer tidak akan palsu, dan dia buru-buru berkata kepada Bastian, "Maaf, saya tidak bermaksud begitu." Orang lain dalam antrean sedikit terkejut ketika melihat situasi ini. Lagi pula, manajer bukanlah posisi rendah di bank. Tidak mungkin untuk membungkuk dan meminta maaf dengan santai. Siapa pemuda ini? Kelihatannya besar. Petik 2. Saya kira itu adalah tuan muda dari beberapa keluarga. Dia ingin menarik uang dengan cara yang sederhana, tetapi dia dipandang rendah oleh para karyawan ini. Saatnya menyembuhkan mata sombong ini dan melihat apa yang ada di piring. Dia pantas melewatkannya. Petik 2. Sebastian akhirnya berkata dengan lantang, "Kapan saya bisa menarik uang?" Sekarang, tolong ikut aku," kata manajer. Ketika dia tiba di ruang VIP, manajer memperhatikan Sebastian dengan hati-hati. Dia adalah pemuda yang tampan, mungkin tuan muda dari keluarga kaya di Yuncheng. Saat berbisnis, manajer sengaja atau tidak sengaja menatap Sebastian membungkuk, dengan dada yang megah menggoda Sebastian dengan jelas. Bahkan ketika menghitung uang, manajer sengaja duduk di samping Sebastian, dan aroma parfum yang kuat merangsang Sebastian. Pesona wanita dewasa bagi Sebastian, itu seperti racun yang mematikan, tetapi bagi Sebastian, semua wanita kecuali Julia Su hanyalah awan yang mengambang. Dia tidak memiliki gangguan. Dan dia bahkan tidak tertarik untuk melihat manajer. Manajer itu dengan cepat kehilangan kesabaran, memikirkan pemuda ini, mungkinkah dia memiliki hobi khusus dan sama sekali tidak menyukai wanita, atau apakah payudara putih, bulat, dan menonjol ini menjuntai di depannya, mengapa dia sama sekali tidak tergoda? Atau dia itu hanya kehati-hatian sama sekali. Setelah beberapa percobaan, manajer menyadari kenyataan. Tidak peduli seberapa anggunnya dia, tidak mungkin untuk mematahkan yang bengkok menjadi lurus. "Saya tidak tahu apa yang terjadi." Setelah mengambil uang kemudian meninggalkan bank. Manajer mengantarnya ke pintu, menyaksikan Sebastian keluar, dan kemudian menghela nafas, sungguh pemuda yang baik, mengapa dia tidak menyukai wanita? Sayang sekali. Kembali ke bank, manajer memanggil gadis kecil itu sekarang ke kantor sendiri. "Kembalilah dan istirahat dulu, tunggu pemberitahuannya," kata manajer itu. Wajah gadis kecil itu pucat, dia telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan pekerjaan ini, tetapi dia diskors tanpa mengetahui alasannya. "Manajer, apa yang saya lakukan salah? Apakah dia meminta Anda untuk menskor saya?" tanya gadis kecil itu. "Bagaimana mungkin orang seperti dia peduli padamu? Aku menangguhkanmu karena profesionalismemu. Kamu bahkan tidak tahu pengetahuan paling dasar tentang bank. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk pekerjaan ini?" kata manajer dengan dingin. "Manajer, saya tidak mengerti." "Saya tidak mengerti kan? Oke, saya akan meyakinkan Anda. Kartu bank di tangannya disesuaikan secara khusus oleh bank kami. Setorannya kurang dari 10 miliar, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk menyesuaikannya," kata manajer dengan dingin. 10 miliar? Gadis kecil itu benar-benar tercengang. Bab 39. Sebelum Sebastian pulang, Julia Su menelepon keluarga Liu Hua sudah tiba di rumah, dan Vivi Lan mendesak Julia Su untuk mencari cara agar uang itu ada. "Saya sudah mendapatkan uangnya dan saya sedang dalam perjalanan pulang," kata Sebastian. Julia Su sedikit menyesal tentang masalah ini, terutama ketika dia pergi ke hotel untuk makan malam kemarin, dia tidak membawa Sebastian bersamanya, meninggalkannya sendirian di rumah untuk makan mie instan, dan bahkan menyusahkannya untuk pergi ke hotel. Untuk membantu memecahkan masalah. "Jangan memasak di rumah malam ini," kata Julia Su.
Sebastian berkata sambil tersenyum, jika aku tidak memasak, apa yang akan dimakan orang tuamu? Apakah mereka tidak punya tangan? Biarkan mereka memasak sendiri, kata Julia Su dengan marah. Baik. Kembali ke rumah, Liu Hua melihat tas di tangan Sebastian, dan memutuskan bahwa itu berisi uang. Sepotong, senyum gembira muncul di wajahnya. Kemana kamu pergi? Butuh waktu lama, Liu Hua menyalahkan Sebastian. Sebastian menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang yang tidak masuk akal di keluarga ini tidak peduli karena Julia Su, jika tidak, mereka akan selesai tadi malam. Setelah Liu Hua melirik Jiang Fengguang berkata kepada Vivi Lan, kita masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi ayo pergi dulu. Gifonsu sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, dan meminjam 200.000 bahkan tanpa mengucapkan terima kasih. Berkata, ambil uangnya dan pergi, dapatkah orang seperti itu diharapkan mengembalikan uangnya? Sebastian, pergi dan temui mereka. Wajah Vivi Lan juga tidak terlalu tampan, tapi itu bukan sikap Jiang Fengguang. Tetapi setelah memberi mereka 200.000, dia sangat patah hati sehingga dia tidak bisa bernapas. Oke, jawab Sebastian. Setelah berjalan keluar rumah, Jiang Seng berkata, Bu, jangan lelah Pak Tua, biarkan aku mengambilnya. Liu Hua seperti menggendong seorang cucu, memegang tas tangannya erat-erat, takut direnggut oleh Jiang Seng, dan berkata, tidak, kamu langsung tidur begitu masuk ke dalam mobil, bagaimana jika kamu kehilangannya? Kalau begitu Anda bisa menunjukkannya kepada saya. Ah, saya belum pernah melihat seperti apa 200.000 itu, kata Jiang Seng dengan tidak sabar. Liu Hua dengan hati-hati membuka tas itu, hanya sesaat, tidak lebih. Melihat mereka bertiga terlihat seperti orang biasa, Sebastian bahkan tidak tertarik untuk tertawa. Jiang Seng memandang Sebastian dengan waspada, dan berkata, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak melihat begitu banyak uang? Yah, aku belum, Sebastian berkata dengan sungguh-sungguh. Hei, kenapa kamu tidak menunggu kami di dalam mobil? Lari lebih cepat, kamu seperti batang kayu, kata Jiang Seng dengan jijik. Sebastian turun dengan cepat, mengeluarkan teleponnya di tengah jalan, dan menelepon Lin Yong, temukan saya beberapa pencopet, yang profesional. Bu, Anda harus memberi saya setengah dari uang itu, dan saya akan membayar Anda kembali, saya tidak mencari istri. Saat turun ke bawah, Jiang Seng dan berkata, menatap Liu Hua dengan air liur. Separuh, mengapa menantu perempuan begitu mahal? Aku sudah mencarikannya untukmu. Meskipun dia tidak terlihat baik, mahar keluarganya tebal. Kamu bisa bertemu dengannya saat pulang, Liu kata Hua. Bu, itu tidak mungkin monster jelek lagi. Putramu dan aku adalah bakat yang tampan. Bagaimana kita bisa menikahi wanita jelek dan pulang, kata Jiang Seng dengan sedih. Bisakah kecantikan dimakan? Saya telah menanyakannya. Keluarga gadis itu kaya, dan dia telah menyiapkan mobil untuk mas kawinnya. Jika Anda menolak untuk pergi, Anda tidak akan pernah mau mengambil sepeser pun dari saya di masa depan. Seperti kata pepatah, kami bukan keluarga. Jika Anda tidak masuk keluarga, ketiga anggota keluarga ini sepenuhnya memiliki temperamen yang sama. Setelah masuk ke dalam mobil, Jiang Seng duduk di kopilot, memandang Sebastian dengan jijik dan berkata, mengapa kamu pengecut? Kamu sangat beruntung. Kamu tidak hanya dapat menemukan wanita cantik, tetapi kamu juga bisa makan lembut. Makan begitu saja? Kamu gagak? Apakah kamu sengaja mengutukku? Liu Hua memelototi Sebastian dengan marah. Sebastian sangat ingin melihat seperti apa mereka setelah kehilangan uang, tetapi sayangnya mereka tidak memiliki kesempatan itu. Setelah mereka bertiga dikirim ke stasiun, mereka diam-diam diawasi begitu turun dari bus, tetapi mereka tidak menyadarinya. Di bus kembali ke Kabupaten Bin, Liu Hua memegang erat-erat kantong uang di tangannya sepanjang waktu, menolak untuk melepaskannya sejenak, dan ekspresinya begitu terfokus sehingga dia tidak tahan untuk berkedip, takut beberapa anak muda akan mencuri uang. Di tengah perjalanan, mata Liu Hua kering, dan aroma aneh yang samar secara bertahap membuatnya jatuh ke dalam mimpi. Saat bus tiba di stasiun, keluarga beranggotakan 3 orang itu dibangunkan oleh supir bus. Liu Hua memeluk tangannya pertama kali dia membuka matanya, dan menemukan bahwa lengannya kosong, dan kemudian dia langsung bangun. Uangku, kemana perginya uangku? Liu Hua berteriak kaget. Jiang Fengguang dan Jiang Seng sangat sadar seolah-olah mereka menggunakan hormon. Apakah kamu tidak memegangnya? Bagaimana bisa hilang? Liu Hua mencengkeram kera pengemudi dan berkata, saya kehilangan uang saya? Karena Anda mengendarai mobil Anda. Anda akan membayar saya 200.000 yuan. Stasiun bersikeras membayar mereka 200.000 yuan, dan Liu Hua berlari ke ruang tiket, berguling dan menangis. Pada akhirnya, stasiun memanggil polisi, dan masalah menjadi tenang setelah ketiganya dibawa pergi. Sambil menunggu Julia Su pulang kerja, Sebastian menerima telepon dari Lin Yong.
Kakak Bastian, kamu sudah mendapatkannya, apa yang harus kamu lakukan dengan uang itu? Tanya Lin Yong. Biarkan mereka membaginya. Itu adalah hadiah untuk mereka, kata Sebastian. Meskipun 200.000 tidak banyak, itu masih banyak. Ketika Lin Yong mendengar ini, dia mengira Sebastian sedang bercanda, dan berkata, Kakak Bastian, biarkan mereka mengirimkannya kepadamu. Tidak, beritahu mereka untuk berhati-hati. Jangan ketahuan. Setelah selesai berbicara, Sebastian menutup telepon, dan Lin Yong tahu bahwa Sebastian tidak bercanda, dan 200.000 yuan benar-benar akan dibagi di antara para pencopet itu. Ketika Julia Su pulang kerja, Julia Su, yang telah bekerja sepanjang hari, terlihat sangat lelah. Melihat ini, Sebastian berkata, mengapa kamu tidak pergi makan di lain hari, dan pulang untuk beristirahat hari ini? Julia Su menggelengkan kepalanya, restoran sudah dipesan. Bagaimana mungkin dia tidak pergi, dan makan malam ini juga berkat Sebastian atas bantuannya. Gedung piring terbang, tapi aku tidak mampu mengundangmu ke Crystal Restaurant, yang ada di Grand Hyatt Court, kata Julia Su. Grand Hyatt juga bagus. Sebastian mengemudi menuju gedung piring terbang. Dalam perjalanan, Julia Su berbicara tentang beberapa kerjasama dengan Real Estate Ruosui. Selain memiliki banyak hal di tangan, Real Estate Ruosui tidak menyebabkannya apapun. Masalah sebaliknya semuanya mengikuti pendapatnya. Bastian, teman sekelasmu pasti memiliki hubungan yang baik denganmu, kalau tidak dia tidak akan membantuku seperti ini, tanya Julia Su. Kami dulu tidur di ranjang yang sama, jadi tentu saja kami memiliki hubungan yang baik, kata Sebastian sambil tersenyum. Tidak heran. Julia Su menganggukkan kepalanya sebagai hal yang biasa dan berkata, dalam semua aspek, Real Estate Ruosui berfokus pada kenyamanan keluarga Su, yang menyelamatkan saya dari banyak masalah. Jika Anda punya waktu, undang teman sekelas keluar, dan aku juga akan mengundangmu biarkan dia makan, anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Petik 2. Aku akan mencoba yang terbaik, tapi dia biasanya sangat sibuk, jadi jarang melihatnya. Kata Sebastian dengan ekspresi kaku. Aku tahu, cobalah yang terbaik untuk menemukan peluang, jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, lupakan saja, jangan tunda acara besarnya, kata Julia Su. Sebastian menghela nafas lega, jika Julia Su bersikeras untuk mencari tahu teman sekelasnya, itu akan menjadi kerja keras. Aku juga berpikir begitu, lagi pula, dia bukan hanya perusahaan ini. Petik 2. Ketika dia tiba di Grand Hyatt Court, Julia Su menggunakan nomor ponselnya untuk memesan tempat, dan mengkonfirmasi informasi tersebut dengan pihak lain, tetapi ketika dia mengetahui bahwa tempat yang dia pesan sudah tidak ada. Bukankah dijadwalkan tiba jam 5.30? Ini baru jam 5.25, kenapa tidak ada lagi? Julia Su berkata dengan marah, restoran telah memberikan kursi kepada orang lain sebelum waktunya, jadi apa reservasinya? Makna. Permisi Nona, Anda bisa melakukan reservasi saat tidak ada orang. Tapi lihat sekarang, sudah penuh, jika Anda ingin makan di sini, kami memiliki rest area, Anda bisa pergi dan menunggu. Kasir petugas berkata dengan bangga, seolah mengatakan bahwa kami tidak kekurangan tamu di sini, jadi reservasi bukanlah apa-apa. Kenapa aku harus menunggu? Aku ingin tempat dudukku sekarang, kata Julia Su dengan marah.